Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi haditsihi syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan banyak sekali kenikmatannya kepada kita, rahmatnya kepada kita dengan turun hujan hari ini yang lumayan deras, insyaallah. Jadi hujan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam riwayat-riwayat ya, bahwa hujan ini termasuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia, hewan, binatang, dan apapun yang ada di bumi ini. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para alim ulama dan umat Islam yang istiqomah hingga hari kiamat nanti. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kemarin sudah membahas surat At-Takatsur nih Bang, sampai ayat yang kedua, dan insya Allah akan kami tuliskan ringkasannya begini. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat pertama menjelaskan bahwa At-Takatsur itu kalau di dalam terjemahan itu bermegah-megahan, betul lah ya. Karena memang artinya diantaranya At-Tabahi itu memang bermegah-megahan. Ada juga Al-Mukatsarah, saling berbanyak-banyakan. Ternyata berbangga-bangga, tafakhur, tabahi, kemudian Al-Mukatsarah ataupun At-Takatsur di sini saling berlomba-lomba, berbanyak-banyakan ini telah menjadikan manusia lalai. Alha itu artinya ansa atau syahwala, melalaikan atau menyibukkan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan alhaakum telah melalaikan kalian. Dari apa tidak disebutkan, begitu ya. At-takatsur bermegah-megahan, berbanyak-banyakan dengan apa juga tidak disebutkan. Maka di sini kemudian para ulama menjelaskan bahwa yang kalau dalam bahasa Arab memang dibalik ya. Subjeknya dulu, predikatnya dulu baru subjek. Ya, alha telah melalaikan sekalian. Apa? At-takatsur itu subjeknya, yaitu berbangga-banggaan ataupun bermegah-megahan. Maka untuk mempermudah saya balik. Ya. Saya balik bahwa bermegah-megahan, ya, sesuai terjemahan Indonesia, telah melalaikan kalian. Ya, ataupun takatsur di sini saya langsung tulis saja bermegah-megahan. Bermegah-megahan, atau di tafsir juga diartikan berbanyak-banyakan. Dalam hal apa? Dalam hal harta. Dalam hal apa? Anak, keturunan, relasi, masuk ataupun teman ya. Terus
kalau di situ disebutkan di tafsir Mafatihul Ghaib, al-jais yaitu anak buah ataupun anggota. Nah, anggota. Ini ternyata orang kalau sudah merasa bangga, bermegah-megahan, banyak-banyakan dengan salah satu saja di antara mereka, di antara ini, ya nanti masih ada banyak lagi, itu memang konsekuensinya ada yang akan dilalaikan. Ada yang akan dilalaikan. Ya, sehingga di sini disebutkan bermegah-megahan telah melalaikan. Melalaikan dari apa tidak disebutkan? Melalaikan dari ibadah. Dari menunaikan amanah dan kewajiban. Menunaikan amanah atau kewajiban. Mungkin kalau ibadah diartikan hubungan dengan Allah secara langsung seperti sholat, puasa, haji, zakat, begitu ya. Kalau menunaikan amanah dan kewajiban itu seperti amanah, kewajiban. Kalau kita punya anak itu kan amanah ya, kewajiban adalah mendidik dan seterusnya. Itu mungkin ringkasannya seperti itu. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bisa saling bertukaran nih, maksudnya misalnya di sini kan orang yang bermegah-megahan dengan harta, kemudian sibuk mencari harta, berusaha untuk banyak menumpuk-numpuk harta, kemudian hal itu melalaikan dia dari tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya. Jadi melulu yang dikejar harta, kemudian amanah anak-anak untuk mendidik anak-anaknya tidak terpenuhi. Jadi sibuk terus, kemudian istri dibiarkan. Ya. Yang penting anak istri tenang. Nah misalnya, yang penting anak istri senang. Maka digelontorkan dana yang banyak. Padahal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala seorang suami itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan finansial anak dan istri, justru yang lebih penting adalah bagaimana akidah mereka, ibadah mereka benar. Nah ini kadang-kadang yang lupa ya. Gitu. Anak-anak juga begitu. Orang sudah punya anak banyak, kadang-kadang melalaikan dari yang lainnya. Ya. Jadi intinya sesuatu itu kalau sudah salah penyikapan, misalnya harta disikapi sebagai tujuan utama, maka akan salah berikutnya. Harusnya harta itu sebagai sarana untuk ibadah, untuk mendidik keluarga dan seterusnya. Anak-anak juga begitu. Kalau dijadikan sebagai tujuan utama ya, bukan sebagai amanah, sebagai rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga, nanti akan melalaikan. Jadi saking cintanya kepada anak ya, saking cintanya kepada keluarga, mengalahkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini yang salah. Seharusnya dibalik. Cinta Allah Subhanahu wa taala yang utama, kemudian kepada anak istri itu nomor sekian. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, itu ringkasan dari ayat yang pertama ya. Jadi manusia akan terlalai ya, dilalaikan oleh apa? Oleh bermegah-megahan, banyak-banyakan, berbangga-banggaan dengan urusan dunia ya. Hatta zurtumul maqabir, dan baru sadar nanti kalau sudah masuk kubur, masuk liang kubur. Ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ketiga dan keempat, insyaallah pembahasan kita hari ini. Ya. Kalla, tidaklah demikian. Kalla, atau sekali-kali tidak. Nah, ya. Maksudnya apa ya Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya tidak demikian apa? Ya, maksudnya kalian tidak boleh bermegah-megahan sehingga melalaikan kalian dari ibadah, dari kewajiban, dari menunaikan amanah. Saufa ta'lamun, kalian akan mengetahui. Apa yang diketahui? Akibat dari bermegah-megahan yang melalaikan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Kemudian ayat yang keempat, tsumma kalla saufa ta'lamun. Sama apa beda Bapak sekalian? Bedanya ada summanya. Ya. Kalla saufa ta'lamunnya sama. Nah, sehingga para ulama juga ketika menjelaskan ini ada beberapa pendapat. Pertama ada yang mengatakan bahwa ayat yang ketiga dan keempat itu sama. Bedanya cuma summa saja. Sehingga fungsinya apa kalau sama pengulangan seperti ini? Bukankah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya ketika mewahyukan firman-firmannya tidak ada yang sia-sia. Ya, sehingga pengulangan ini ada manfaatnya tidak ada. Jadi ayat yang keempat itu adalah penegasan. Jadi sebagaimana kalau kita mengingatkan seseorang ya, besok datang ya, datang loh beneran. Nah, sudah iya tapi masih sudah ngomong lagi, jangan lupa ya. Nah, mangkel lama-lama gitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala tujuannya bukan untuk membuat kita mangkel, tapi karena apa? Karena memang manusia itu kadang-kadang butuh diyakinkan seyakin-yakinnya. Karena sifatnya manusia itu terhadap perkara yang gaib, terhadap perkara yang tidak terlihat itu kadang-kadang kurang ataupun tidak mudah untuk percaya. Tetapi dengan perkara yang real nyata, biasanya langsung percaya. Dengan perkara-perkara akhirat, makanya inti daripada iman itu sebetulnya adalah al-iman bil ghaib. Inti daripada iman, makanya kalau orang sudah mengimani perkara-perkara yang gaib, insya Allah aman. Ya, bagaimana tidak? Iman kepada Allah gaib apa? Gaib ya. Iman kepada malaikat gaib ya. Iman kepada Al-Qur'an ada Al-Qur'annya ya. Kemudian iman kepada para rasul, dulu iya rasulnya kelihatan, hari ini bagi kita adalah nggak pernah ketemu. Apalagi iman bil yaumil akhir, apalagi iman bil qada dan qadar, itu sesuatu yang kadang-kadang susah kita nalar. Makanya inti daripada iman itu adalah sebetulnya iman bil ghaib ya. Kalau sudah dengan yang ghaib itu kita beriman, insya Allah aman yang lainnya. Dan disinilah Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan penekanan kepada kita, penegasan ya, bahwa kalian nanti akan mengetahuinya akibatnya. Kalau nggak percaya, pasti kalian akan mengetahui akibat daripada lalai terhadap ibadah, terhadap amanah, gara-gara apa? Berbanyak-banyakan dalam urusan apapun itu. Ya, dalam urusan apapun itu. Jamaah sekalian nikmati Allah Subhanahu wa taala, orang akan menyadari ternyata harta yang dikumpulkan banyak, teman-teman yang selalu dijaga relasinya banyak, dijaga hatinya agar mereka tidak kecewa dengan kita, begitu ya. Ya, jadi berusaha sekali kita menjaga perasaan teman-teman kita, begitu kan. Ya, bahkan mungkin harus kita keluar biaya, harus keluar tenaga, harus keluar waktu dalam rangka jangan sampai teman-teman kita meninggalkan kita, begitu kan. Ya kalau teman-teman itu adalah teman-teman yang soleh, alhamdulillah. Lah kalau yang dipertahankan adalah teman-teman yang tidak baik, ya, apakah mereka akan bisa membantu kita ketika kita menghadapi malaikat mungkar dan nakir? Apakah mereka akan hadir di sisi kita ketika kita sedang kesusahan, ya, mempertanggungjawabkan amalan kita di hari kiamat? Tentunya tidak. Makanya sebaik-baik teman itu ya teman yang soleh, begitu. Sebagaimana Al-Hasan mengatakan, la yaghurrannaka kasratu man tarau haulaka fa innaka tamutu wahdak wa tuhasibu wahdak. Jangan kamu tertipu, maksudnya lalai dengan banyaknya orang di sekitar kamu, banyaknya relasi, banyaknya handek tolan dan seterusnya. Sementara mereka bukan orang-orang yang soleh. Fa innaka tamutu wahdak, kamu meninggal itu nanti seorang diri. Ya. Wa tuhasibu wahdak, dan kamu ketika dipanggil untuk mempertanggungjawabkan amal hisab juga seorang diri, nggak ada yang nemeni. Makanya sekali lagi prinsip kita dalam kita bermuamalah, bermuasyarah ya, di dunia ini, prinsip kita bahwa
selama pertemanan kita, persaudaraan kita, relasi-relasi kita tidak mengganggu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan. Tetapi kalau di situ kemudian menjadikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala tersendat, bahkan terhalang, nah, maka itu bukan teman yang baik. Tinggalkan. Cari komunitas yang lebih baik lagi. Ya. Kenapa? Karena nanti yang akan merasakan akibatnya kala saufa ta'lamunnya bukan mereka-mereka, kitanya. Ketika dihisab, saya sibuk ya Allah ngurusi teman-teman. Temanmu panggil ke sini, ya ora iso. Ya, mereka nggak bisa menolong kita. Ya. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, ya, itu menurut para ulama makna ayat yang ketiga dan keempat bahwa pengulangan itu adalah taukid, penegasan, ya, menegaskan kepada kita, ya. Karena memang manusia itu kadang-kadang butuh penegasan. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang kedua. Jadi ada dua makna, ya. Saya hapus Pak ya. Biar nanti nggak lupa ditulis. Aduh. Bisa goyang. Ayat ketiga dan keempat. Sampai dengan dan 4. Menurut pendapat pertama bahwa berulangnya ayat ketiga dan keempat itu adalah penegasan. Kemudian yang kedua, bahwa ayat yang ketiga, bahwa kalla saufa ta'lamun, tidak demikian, kalian akan mengetahui akibatnya, yaitu ayat yang ketiga akibat ketika mati dan di alam barzakh. Kemudian ayat yang keempat adalah akibat di neraka. Jadi berbeda. Ada yang mengatakan bahwa ayat yang ketiga itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan demikian. Kalau kalian bermegah-megahan di dunia, melalaikan dari ibadah, kalian akan merasakan akibatnya nanti di mana? Ketika meninggal dunia. Di mana? Ketika di alam barzakh. Ada hadis panjang, sudah beberapa kali saya singgung di sini, bahwa nanti ketika seseorang akan meninggal dunia, dia akan didatangi oleh siapa, Pak? Malakul maut, malaikat kematian. Kalau mungkar nangkir itu nanti pertanyaan di alam barzakh. Ketika seseorang didatangi oleh malaikat kematian, malaikat maut, ya, malaikat maut. Kalau ada yang menamakannya sebagai Israil, itu ada yang menyatakan bahwa itu penamaan itu Israiliyat, ya. Kalau di dalam Al-Quran tidak ada penyebutan nama. Ada yang pernah baca di Al-Quran ada penyebutan nama Israil. Nah, kalau di dalam Al-Quran itu malakul maut, malaikat kematian, malaikat penjabut nyawa. Nah, pertama, ya, bahwa ayat yang ketiga itu adalah kalian akan mengetahui. Saufa itu artinya kala, sekali-kali tidak. Saufa kalian akan itu, saufa ini adalah akan yang dalam waktu yang akan datang jauh, ya. Karena memang alam barzakh kalau dihitung dari sekarang masih jauh. Kadang-kadang manusia tidak sadar
tidak sadar akan akibat dari dia lalai dengan ibadahnya itu di dunia ini. Sadarnya ya nanti, masih lama kalau sudah di alam barzah ataupun ketika dia mau mati ini. Ketika dia mau meninggal, dia baru mengetahui akibat yang akan dia rasakan. Dengan apa? Dengan datangnya malaikat. Ini kita langsung berbicara tentang orang yang kafir ya. Kalau orang mukmin itu gampang. Orang kafir itu ketika mau meninggal dunia, malaikat yang datang, malaikat mautnya berwajah sangar, kemudian disertai dengan malaikat-malaikat yang membawa kain kafan juga, dengan apa? Mereka wujudnya hitam legam, kemudian berbau busuk. Berbau busuk ya. Sehingga ketika ruh nyawa itu sudah sampai di tenggorokan, sudah mau keluar itu, nonton yang datang serem-serem seperti itu masuk lagi ke dalam tubuhnya. Ditunggu Pak, ditunggu kan belum waktunya ditunggu. Ayo keluar ya. Kemudian nggak keluar, dibentak oleh malaikat maut langsung ya. Dibentak malaikat maut itu ya, tambah masuk ke dalam tubuhnya lagi. Ya ayatuhan nafsul qabihah. Wahai jiwa yang kotor, jiwa yang jelek, keluar kamu. Takut Pak. Ketika takut itulah kemudian ketika sudah waktunya datang itu ditarik paksa oleh malaikat maut. Kata Rasulullah itu ibarat kail pancing itu, kail ya, pancing itu kan ada kailnya Pak ya. Itu nyangkut di kapas yang basah, kemudian kapas itu ketarik. Jadi rontok urat-urat orang itu. Tarik oleh malaikat maut. Tarik paksa. Kemudian tarik paksa, makanya kan orang-orang yang durhaka itu ketika meninggal ya mengerikan rupanya. Dan memang sakit orang meninggal itu sakit. Baik muslim ataupun kafir mengalami sakaratul maut. Cuma ketika orang mukmin meninggal itu dinengi oleh malaikat. Kamu enggak usah khawatir, kamu enggak usah takut. Sehingga tetap keluar. Maka keluar rohnya itu seperti air keluar dari teko. Itu orang muslim. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Itu seperti air keluar dari teko. Ada yang mengalami kesulitan mengeluarkan air dari teko? Kecuali tekonya keluar dari freezer atau buntet. Tapi umumnya kalau tekonya itu teko yang enggak buntet begitu ya. Itu atau dalam bahasa lain itu seperti apa? Seperti kita mau bikin roti, ada adonan tepung, di situ ada rambut. Nah, rambutnya ditarik, penak. Itu rohnya orang beriman ketika keluar dari jasadnya seperti itu. Tapi kalau rohnya orang kafir itu begitu. Berarti udah jadi roti kalau itu. Ini belum jadi roti, adonan udah ditarik, itu penaknya. Nah, orang kafir itu seperti itu. Jadi ketika keluar kemudian ditaruh di kain yang hitam legam kemudian kasar berbau busuk itu dibawa ke langit itu la tufattahu lahum abwabus samawati wal ard. Ya, dalam surat Al-A'raf ayat 40 tidak dibukakan untuk mereka ya abwabus samawati wal ard, pintu langit dan pintu bumi. Jadi mereka ditolak oleh malaikat yang ada di langit. Karena ruhnya itu jiwanya berbau busuk. Ini ruh siapa ini? Baunya busuk sekali. Ya. Wala yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sambil hayat. Dan nanti di hari kiamat dia sekali-kali tidak akan masuk surga sampai ada onta masuk lubang jarum. Artinya mustahil. Ontanya sebesar apa, jarumnya sebesar apa gitu. Tidak mungkin ada onta bisa masuk liang jarum. Artinya mustahil orang kafir itu akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu dilemparkan dari langit. Kalau orang mukmin dibawa turun oleh malaikat. Kalau orang kafir dilemparkan dari langit sampai balik ke jasad mereka. Ya, kemudian didatangi oleh dua orang malaikat mungkar dan nakir. Ditanya man rabbuka. Jawabannya enggak tahu. Man nabiyuka. Saya kayaknya pernah dengar namanya, enggak tahu.
apa agamamu juga nggak tahu. Maka kemudian dia Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bahwa itu adalah hamba yang durhaka, maka hamparkanlah ya baginya lubang yang mengarah ke neraka. Kemudian apa cukup seperti itu? Enggak, Pak. Kuburannya itu disempitkan, dihimpitkan, Pak. Tulang-tulangnya remuk ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dia berteriak dan teriakannya terdengar oleh seluruh makhluk yang ada di timur dan barat kecuali manusia. Itulah mungkin untungnya kita pendengaran kita terbatas, Pak. Nah, pendengaran kita tajam. Wah, nggak bisa tidur itu. Sholat terus ya. Sholat terus ya. Trauma nanti ya, trauma. Dikit-dikit dengar orang teriak, apalagi yang rumahnya dekat kuburan. Karena menurut riwayat siksanya orang yang di alam barzakh itu memang kedengaran oleh makhluk-makhluk yang ada di bumi ini kecuali manusia dan jin. Jadi hewan itu di kuburan itu mendengar teriakan-teriakan para penghuni kubur. Makanya tidak boleh menggabungkan kuburan muslim dengan non-muslim. Karena nanti orang muslimnya terganggu dengan teriakannya orang-orang non muslim ataupun orang kafir. Itu apa enggak terpisah? Napanya? Bahas para kalau para ulama mengatakan sama, maksudnya kan tempatnya sama. Jadi wallahu alam ya, itu pendapatnya para ulama ya. Jadi idealnya dipisah. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari kiamat nanti yang kedua, ayat yang keempat itu berarti dia akan mengetahui baru sadar ya. Qaul kalla tsumma kalla saufa ta'lamun ya, nanti di neraka. Ya, di neraka kalau sudah disiksa neraka itu ya sudah sadar. Nah, mereka pengen pulang ke dunia dan seterusnya itu sudah di neraka. Sudah bahasanya nasi sudah menjadi bubur tapi buburnya di neraka gitu. Artinya sudah nggak bisa kembali lagi. Kalau sudah di akhirat. Makanya kata Imam Ali, al-yauma amalun wala hisab. Hari ini kita adalah adanya beramal, belum ada perhitungan. Wa ghadan hisabun wala amalun. Dan nanti kalau sudah masuk hari kiamat, itu adanya cuma perhitungan. Nggak bisa lagi menambah amal, nggak bisa lagi nambah tabungan. Maka mumpung masih di dunia, mumpung masih di alam amal ini, perbanyaklah untuk beramal biar tabungan kita bertambah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maaf, tadi surat Al-A'raf ya. La tufattahu lahum abwabus samawati wal ard wala yadkhulunal jannata hatta yalijal sama jamalu fi samil hayat, itu surat Al-A'raf ayat 40. Bukan surat tadi saya sebut apa? Al-Anbiya. Al-A'raf ya, Al-A'raf 40. Jadi seperti itu. Ayat yang ketiga menurut para ulama, pendapat kedua adalah mereka akan mengetahui akibatnya di mana? Di ketika kematian ataupun di alam barzakh. Dan ayat yang keempatnya adalah ketika di neraka nanti. Yang ketiga, pendapat ketiga, bahwa ayat yang ketiga itu orang-orang kafir. Maksudnya apa? Mereka orang-orang kafir akan mengetahui akibat daripada bermegah-megahan. Kemudian ayat yang keempat ini adalah orang-orang beriman. Karena bukan orang-orang kafir saja yang melakukan bermegah-megahan. Betul? Orang beriman juga ada sebagian yang lalai dengan ibadahnya, lalai dengan tanggung jawabnya gara-gara at-takatsur, gara-gara bermegah-megahan dengan dunia ini. Itu pendapat nomor 3 menurut para ulama. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ji? Waalaikumsalam.
Iya, surat Fussilat. Iya. Iya, betul. Iya. Ada hubungannya innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bi anna lakumul jannah. Kalau enggak salah seperti itu, Bu ya. Ya, jadi itu memang menurut tafsiran para ulama bahwa ketika seorang muslim mau meninggal dunia, itu akan didatangi oleh malaikat. Yang mereka akan menenangkan orang mukmin itu, alla takhafu wala tahzanu. Kamu tidak usah takut dan kamu tidak usah bersedih. Apa bedanya takut sama bersedih? Sama ya. Nah, maksudnya tidak usah takut itu adalah tidak usah takut, tidak usah khawatir dengan apa yang kamu tinggalkan. Jadi biasanya kan seorang ayah, seorang ibu, nggak tahu nek panjenengan ya, di antara doa-doanya, ya Allah, ya, saya punya anak masih kecil-kecil, beri kesehatan, beri kekuatan, biar dapat rezeki sampai mereka bisa selesai sekolah, bisa menikah dan bahagia mandiri. Ya, apa ada yang ya Allah saya pengen mati, repot ngurusi anak-anak? Enggak toh. Pengennya diberi kekuatan. Artinya apa? Kalau mereka isyaratnya mungkin kalau mereka sudah pada sehat-sehat, maksudnya sudah pada dewasa, sudah pada keluarga dan seterusnya, rezeki saya berkurang ya monggo, saya mau sakit ya mereka giliran yang akan. Ini bahasa mafhum mukhalafahnya kan seperti itu. Betul apa enggak? Meskipun kita kepengen sehat terus. Artinya ketika sudah tua kok diberi penyakit itu sudah tidak ada yang disesali lagi. Kenapa? Karena tanggungan untuk ngurus anak-anak itu sudah. Ya, orang ketika mau meninggal itu gitu, takut dengan anak saya gimana nanti, harta saya gimana nanti, istri saya nanti diambil orang. Apa digawa sisan? Kan ya tidak mungkin gitu ya. Kata Anwar Zahid ya memang urip itu gantian gitu kan. Gantian, bisa jadi istri kita juga nanti diambil oleh orang lain, kata kita tidak tahu ya, kecuali gantian ya. Ya kan kalau memang dengan pernikahan yang sah kan nggak masalah begitu kan. Iya. Loh, daripada kita begini Pak, pokoknya kalau saya meninggal dulu kamu jangan nikah. Iya nek kemudian bisa bertahan hidup. Betul ya. Kemudian sehat, ternyata sakit-sakitan, usaha juga tidak bisa. Masa ya mau menggantungkan kepada orang lain terus, misalnya anaknya jauh-jauh dan seterusnya. Nah kalau ada yang ngersake kemudian kemudian istilahnya dinikahi, nah itu kan juga lebih baik. Tapi yang nikahin siapa? Udah sakit-sakitan gitu. Wah ini Bu dicatat Bu. Kita harus sekeratak teh. Ya namanya jodoh enggak tahu Pak ya, orang suka itu kadang-kadang bukan dari hanya fisiknya, oh itu baik, bisa jadi yang menikahi mantannya dulu kan. Tak anteni rondo. Lah iya, bisa jadi kan memang sudah sakit-sakitan tetapi cinta mati, cinta pertama dia gitu kan ya. Kan kita nggak tahu gitu ya. Ya. Makanya maka diingatkan oleh malaikat tadi, kamu nggak usah khawatir. Kalau kamu orang soleh, kalau mau kamu orang soleha, insya Allah anakmu akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hartamu juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali ke tafsir surat Al-Kahfi itu kan ya, yang cerita tentang Nabi Musa memperbaiki rumah, ya kan? Rumah yang sudah ambruk. Ternyata itu rumahnya dua orang yatim. Di bawah bangunan rumah itu ada harta bendanya anak yatim ini. Kalau ini nggak dibangun nanti diakuisisi orang lain, harta itu hilang. Wa kana abuhuma solehah kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua orang tua dari dua anak yatim itu adalah orang-orang yang soleh.
Ternyata bukan bapaknya atasnya, tetapi kakeknya yang ketujuh. Coba bayangkan Pak. Seorang yang solehah, itu bisa sampai 7 turunan anaknya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah takhafu, kamu enggak usah khawatir. Anak-anakmu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihfadillah yahfaduka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga anggota keluargamu. Wala tahzanu itu artinya apa? Dengan apa yang akan terjadi setelah kematian. Kan tadi takut dengan pertanyaan alam barzah, takut dengan nanti di yaumul hisab bagaimana, takut nanti di sirat bagaimana dan seterusnya. Maka diingatkan oleh malaikat, kamu enggak usah bersedih. Enggak usah bersedih ya, enggak usah khawatir, enggak usah takut dengan apa yang kebalik ya. Jangan bersedih dengan apa yang kamu ditinggalkan, jangan takut dengan apa yang akan kamu hadapi. Nah, yaitu pertanyaan-pertanyaan mungkar nangkir itu kenapa? Enggak usah sangu man buka rumusnya itu, insya Allah kalau kita biasa sholat 5 waktu ditanya bisa. Tapi walaupun maaf ya ditalkin ketika mau meninggal dunia ataupun dibawakan catatan dan diajari sebelum meninggal seperti itu, tetapi kalau hariannya tidak soleh dan soleha atau bahkan dia mungkin orang yang tidak beriman, maka tidak bisa menjawab sekedar pertanyaan man rabbuka, siapa Tuhanmu, tidak tahu. Man nabiyuka juga enggak bisa. Madinuka, apa agamamu juga tidak bisa. Begitu Bu, leres Bu. Jadi itu ada kaitannya dengan surat Fussilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallah. Catatannya adalah beriman kemudian istiqomah. Istiqomah itu apa? Luzumut ta'ah. Istiqomah itu komitmen dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu dijaga, puasa Ramadan dikerjakan, zakat wajib dikeluarkan. Syukur kalau punya harta kemudian haji. Jangan sampai punya harta banyak kemudian lalai dengan harta itu dari mengerjakan ibadah haji. Orang sempat kaji, ngurusi harta kemana-mana. Ngurusi hobinya mobil mewah ya, spionnya aja harganya bisa untuk beli motor 5 misalnya dan seterusnya, sehingga apa, sibuk dengan urusan hobinya itu tidak bisa haji. Padahal kalau mau tahun itu juga atau 2 tahun dia bisa berangkat dengan haji plus dan seterusnya. Kan orang kaya mestinya seperti itu. Jangan malah ikut yang antri 25 tahun. Iya, dia sudah wajib berangkat itu. Kalau memang hartanya miliaran itu ndak harus ngantri 25 tahun, dia sudah punya harta itu segera berangkat, sudah manistato ilaihi sabila, itu sudah hitungannya sudah mampu untuk berangkat. Nah, kalau kemudian sibuk dengan hobi, dengan pekerjaan dan seterusnya, maka itu bagian dari lalai dari menunaikan kewajiban haji. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi tentang ayat yang ketiga dan keempat. Kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Ada lagi takin, mamanya Ustaz jadi yang nakin saya, termasuk. Ya dulu seharusnya no ditanya. Saya dibilang nanti kalau tanyain makan lagi nunggu saya gitu. Memang dia mau ikut gitu ya. Dan jenengan mau derek atau mau boten gitu. Lah suruh nunggu kok. Kayak upar aja. Nah, iya. Ini ceritanya Kiai Khalil Bangkalan. Oh, iya. Wallah alam itu. Riwayatnya dari mana begitu? Oh. Itu pertanyaan malaikat munkar nakir itu nyata, nanti akan ada di alam barzah. Maka kita persiapannya adalah bukan dengan menghafal itu, tetapi memperbanyak amal soleh. Ya, nggak usah ngapalin bahasa Arabnya karena otomatis nanti bisa bahasa Arab sendiri gitu ya. Loh, saya nggak bisa bahasa Arab. Ya, nanti pertanyaannya bahasa Arab bagaimana? Bisa sendiri ya. Bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memahamkan kita dengan suatu hal yang tadinya belum paham, gampang
sekali. Wong yang ngajari Nabi Adam berbagai macam nama juga Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi seluruh nama yang ada di dunia itu diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Jadi bisa dalam waktu wallahu alam berapa hari berapa waktu tidak disebutkan, tapi Allah mengajarkan bisa. Bisa. Ngoten nggih Bang nggih. Jadi enggak usah di Nah, dari saya di sini. Ya. Nah, ceritanya Umar kan juga gitu. Iya. Ali minta ke asap. Ada yang lain monggo Bapak. Kalau tidak ada berarti sudah selesai ayat yang ke-3 dan ke-4. Saya kira dicukupkan sampai di sini. Tinggal 2 menit lagi nanggung kalau disambung. Ibu-ibu nggak ada yang bertanya? Kalau tidak ada berarti sudah bisa dipahami. Semoga kita termasuk orang-orang yang sadarnya tidak harus menunggu kalau sudah di alam barzakh. Orang-orang yang senantiasa yaqdhah, yang senantiasa sadar kapanpun dimanapun bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memperbanyak bekal sebaik-baiknya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, karena perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala itu pasti tidak ada yang tidak. Semua orang pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Cuma sudah siap atau belum Bapak sekalian, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Kayaknya kalau ditanya juga belum siap. Tapi harusnya seorang muslim itu kapan saja sih siap. Ya. Alhamdulillah sudah ada yang siap. Alhamdulillah ya, sudah siap. Ya memang iya betul. Siapapun harus siap. Pamitan dulu. Jangan mendahului takdir, malah sing dipapiti dhisikan kok piye. Jamaah sekalian hormati Allah Subhanahu wa taala, demikian semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.